Berkatilah firman Tuhan, urapilah hamba-Mu, dan sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Kita akan memasuki khotbah yang kelima dari 7 identitas Kristus di dalam surat 2 Korintus. Mari kita membuka 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Minggu yang lalu kita merenungkan dari pasal yang kelima tentang penghakiman terakhir dan sekarang pasal ke-8. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara sekalian, kita akan mulai dengan melihat apa maksudnya Tuhan Yesus itu kaya. Apakah berarti Tuhan Yesus itu kaya secara jasmani? Kalau kita melihat di dalam dunia ini, rasanya kita tidak percaya kalau dikatakan Tuhan Yesus itu kaya di dalam dunia ini. Sebab dia miskin, dia hidup di dalam kesederhanaan. Itu sebabnya saudara lebih mungkin kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu kaya, artinya dia kaya di dalam kekekalan. Dia kaya sebelum dia berinkarnasi. Itu sebabnya kaya berarti kaya sebelum berinkarnasi, dan menjadi miskin berarti ketika dia berinkarnasi, dia mengalami akan penderitaan-penderitaan. Sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi di dalam kekekalan itu, dia kaya. Apa maksudnya Tuhan Yesus kaya? Mari kita baca Yohanes 17 ayat yang kelima. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Tuhan Yesus di dalam kekekalan adalah Tuhan yang sangat mulia. Dan Yohanes pasal pertama mengatakan dia adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama dengan Allah. Dia begitu mulia, kemuliaan yang begitu besar. Dari mana kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan Yesus adalah kemuliaan yang begitu besar? Karena di sini sudah dikatakan 3 kali rujukan kepada Allah Bapa. 3 kali rujukan kepada Allah Bapa. Pertama, oleh sebab itu, ya Bapa, bermuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Yang ketiga, sebelum dunia ada. Saudara sekalian, Tuhan Yesus benar-benar mulia karena berbicara tentang Allah Bapa yang paling mulia, yang begitu mulia. Berbicara kemuliaan yang ada padaku. Ini saudara, seperti kita bayangkan saudara, seorang berkata kepada seorang konglomerat, masih ingat sebelum saya sakit, saya beri kepada kamu uang 12 T. Sekarang uangnya mana? Konglomerat itu akan berkata, ini orang gila, tidak usah dilaporkan polisi, kita kasihan sama dia. Tidak mungkin lah. Gimana kamu bisa bilang ada 12 triliun? Saudara, itu tidak mungkin. Saudara bayangkan kalau ini manusia saja, saudara, manusia biasa, kalau Kristus hanya manusia biasa, tidak mungkin ada kalimat ini saudara di depan Bapa. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang begitu besar sebelum dunia ada, dan itu berkaitan dengan apa saudara? Itu berkaitan dengan creation. Sebelum dunia ada, saudara, berarti berkaitan dengan penciptaan. Sebelum dunia ada, saudara, berkaitan dengan apa, saudara? Penciptaan. Berkaitan dengan penciptaan, saudara. Kristus begitu mulia. Kemuliaan itu, saudara, sebelum dia datang ke dalam dunia. Apakah berarti dia datang ke dalam dunia, saudara? Dia itu hidup di dalam kehinaan, kemiskinan, betul, saudara. Tapi apakah saudara datang hidup dalam kehinaan, dalam pengertian tertentu? Betul, Kristus mengalami segala dihina, dihindari orang. Tapi pendeta Stephen Tong mengatakan, Fanny Crosby yang menangkap suatu kemuliaan di dalam salib Kristus. Itu Pak Tong seringkali ngomong kalimat itu. Mulia salibnya mulia. Kemuliaan di dalam kehinaan yang digambarkan oleh Fanny Crosby di dalam lagu itu. Fanny Crosby, jangan lupa, adalah seorang Calvinist. Di dalam sejarah saudara dikatakan Fanny Crosby, saudara, she grew up in a Calvinist, strict Calvinist tradition. Dia bertumbuh di dalam tradisi yang sangat ketat Calvinis. Itu sebabnya teologi reform begitu kental di dalam lagu-lagu dia. Kenapa kita harus merayakan Fanny Crosby? Bukan merayakan John Wesley misalnya, saudara. Tapi Fanny Crosby harus kita rayakan.
Karena ini sangat reform. Kalau saudara dengar lagu-lagu dia, saudara baca, saudara doktrin itu nabi, imam, raja ada di dalam lagu, saudara doktrin-doktrin yang begitu kental. Saudara sekalian, betul di dalam sorga itu sudah pasti ada kemuliaan yang begitu besar, tetapi saudara ketika Kristus berinkarnasi pun, meskipun dia mengalami kemiskinan, kehinaan, tetap ada kemuliaan begitu besar yang tetap terpancar di dalam kehinaan, kemiskinan yang dialami oleh Kristus di dalam dunia. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, Petrus berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam dunia tidak ada satu nama yang diberi kepada manusia, manusia beroleh keselamatan. Tidak ada, saudara. Siapapun itu. Berapa hebatnya orang itu pun, saudara, tidak ada satu nama pun yang jikalau diberi kepada manusia, manusia beroleh keselamatan. Tidak ada, saudara. Di bawah kolong langit. Tidak ada satu nama yang diberi kepada manusia. Nama filsuf, nama presiden, biar Joe Biden atau Donald Trump. Saudara, tidak bisa. Satu nama yang diberi kepada manusia, manusia beroleh keselamatan. Hanya nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu nama pun di dalam dunia ini. Tetapi saudara sekalian, Paulus, tadi Petrus, saudara, Paulus di dalam Filipi 2 berkata, dalam Filipi 2 Paulus berkata, saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya, saudara, di dalam kekekalan sebelum inkarnasi, kemuliaan Tuhan Yesus begitu besar. Ketika dia masuk ke dalam dunia, meskipun dia hina, menderita, tetap kemuliaan itu besar. Tetap kemuliaan itu besar, saudara. Sehingga kemudian saudara dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia. Manusia beroleh keselamatan di bawah kolong langit. Di dalam dunia. Setelah dunia selesai, kalau di dalam dunia nama yang paling mulia nama Yesus. Setelah dunia selesai, nama apa, saudara? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Filipi 2. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kenapa, saudara? Karena sampai di dalam kekekalan, dalam penghakiman terakhir, kemuliaan yang besar itu muncul lagi, saudara. Sehingga orang harus bertekuk lutut, saudara, dan mengaku, segala lidah mengaku. Jadi saudara dan saya ini berbahagia, saudara. Karena kita sudah bertekuk lutut sekarang. Bertekuk lutut itu ada dua. Bertekuk lutut sekarang atau nanti. Bertekuk lutut sekarang dalam penyembahan dan penebusan. Kita ditebus, kita menyembah. Tapi orang yang tidak mau pun nanti di dalam penghakiman terakhir, dia dipaksa harus bertekuk lutut. Dia dipaksa, saudara, lidahnya ditarik kalau dia nggak mau ngaku nama Yesus. Itu adalah eschatological prerogative of the Savior, Tuhan Yesus ini. Nanti saudara di dalam kekekalan, saudara, orang yang paling hebat pun di dalam dunia ini, dia akan saudara bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 9-11. Kenapa, saudara? Karena kemuliaan itu begitu besar. Kira-kira dalam penghakiman terakhir ada enggak, saudara, orang yang mengatakan saya tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Karena di depan kemuliaan yang begitu besar, dia harus mengaku. Dalam dunia ini saja Yesus begitu menderita pun kemuliaannya masih begitu besar. Itu sebabnya, saudara, nanti di dalam penghakiman terakhir semua bertekuk lutut. Kita juga bertekuk lutut nanti. Tapi di dalam penghakiman terakhir bertekuk lututnya dua macam lagi. Bertekuk lutut dalam ucapan syukur atau bertekuk lutut dalam penyesalan. Saya ulang ya. Dalam penghakiman terakhir nanti ada dua tekuk lutut. Satu, bertekuk lutut dalam ucapan syukur, kita orang percaya. Bertekuk lutut, puji Tuhan, Tuhan mati bagi saya diselamatkan. Atau yang kedua, bertekuk lutut di dalam penyesalan. Itu semua yang menolak Tuhan Yesus, besok saudara sekalian, dia akan bertekuk lutut. Sekarang kita injili dia nggak mau. Sekarang kita beritahu kepada dia tentang Tuhan Yesus, dia lawan. Saya setiap kali saudara kalau menginjili orang menolak saudara, itu hati saya kasihan sama dia. Hati saya sedih. Kenapa, saudara? Dia belum tahu nanti penghakiman terakhir bagaimana dia menyesal.
Saudara sekalian, setiap kali kalau kita menginjili orang, saudara sekalian lalu dia tidak mau, saudara jangan marah, saudara kasihan sama dia. Karena dia akan bertekuk lutut juga. Tapi bertekuk lutut nanti di dalam penghakiman akhir bukan bertekuk lutut dalam ucapan syukur, tapi bertekuk lutut dalam penyesalan. Dia akan mengaku Yesus Tuhan, bukan mengaku dalam ucapan syukur, tapi mengaku dalam penyesalan. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana saudara perasaan itu? Jadi kita kasihan. Mereka yang menolak Injil. Mereka yang tidak mau saudara. Mereka yang dengan alasan-alasan saudara. Bahkan memaki. Misionaris itu saudara, ada yang mengatakan ketika mereka pergi menginjili saudara, orang siram pakai air cuci piring. Ada yang siram pakai air panas. Semakin keras dia menolak Injil, besok penyesalan dia akan semakin banyak. Semakin keras dia menolak Injil, saudara, dia besok dalam penghakiman terakhir dia bertekuk lutut, dia mengaku Yesus Tuhan, dipaksa. Tapi saudara dengan nangis-nangis, wah kenapa saya begitu bodoh, dia akan pukul-pukul diri. Seperti saudara ketika pemungut cukai memukul diri, jadi saudara lebih baik pukul dada sekarang, jangan pukul dada nanti. Pemungut cukai itu saudara dia memukul dada, ya Tuhan kasihanilah saya orang berdosa. Nanti besok di dalam penghakiman terakhir juga pukul dada. Akan banyak orang yang menyesal, akan banyak orang yang pukul dada, akan banyak orang yang marah, kenapa dulu saya itu menolak Injil. Saudara sekalian, ada dua bertekuk lutut dalam penyembahan di sini, atau dalam penghakiman akhir di sana. Nanti di sana ada dua lagi bertekuk lutut dalam ucapan syukur, atau bertekuk lutut di dalam penyesalan. Mau enggak mau saudara, karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar akan diperlihatkan. Sekarang mau takluk atau tidak ada pilihan saudara. Akan dipaksa, setiap orang akan dipaksa. Saudara kalau baca Wahyu, saudara baca kitab-kitab perjanjian lama, saudara, ada yang mengatakan dengan tongkat besi, dengan gada besi, setiap orang akan dipaksa bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Saudara bisa lihat, saudara membayangkan orang-orang yang sekarang ini merasa diri hebat, lalu mereka menolak Injil, saudara. Besok saudara sekalian akan dipaksa bertekuk lutut, mengaku Yesus Tuhan. Hari itu saudara, semua orang percaya yang disiksa karena iman akan bersyukur. Ini sederhana poin ini, saudara. Inilah inti kitab Wahyu. Hari itu orang percaya yang disiksa, dianiaya karena iman akan bersyukur. Dia akan berkata, ternyata saya menderita karena iman tidak sia-sia. Ternyata saya tidak menyesal. Maka saudara, sorga di dalam kitab Wahyu merupakan konfirmasi bahwa apa yang diimani oleh orang percaya dalam penderitaan tidak sia-sia. Mereka harus menanggung kesulitan, mereka harus menanggung penderitaan-penderitaan yang tidak mudah. Semua itu tidak sia-sia, saudara. Akan ada banyak penyesalan. Ada orang berkata neraka itu adalah tempat paling banyak penyesalan. Neraka adalah tempat yang paling banyak penyesalan. Kristus kaya dalam arti apa saudara? Dia kaya dalam kemuliaan yang besar. Sampai 3 kali dipakai istilah Bapa, dipakai rujukan kepada Bapa 3 kali. Sekarang kita lihat saudara yang kedua. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, oleh karena kamu menjadi miskin. Oleh karena kamu menjadi miskin. Apakah kemiskinan ini hanya bicara tentang kemiskinan jasmani saja? Tidak begitu saudara. Apakah kemiskinan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 hanya bicara mengenai kemiskinan jasmani saja? Bahwa Yesus hidup sangat sederhana di dalam dunia itu jelas, kita sudah paham. Tapi apakah hanya dibatasi pada kemiskinan jasmani? Tidak saudara. He became poor. Oleh karena kamu, dia menjadi miskin. Saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani, kata miskin yang dipakai itu saudara tokos, P-T-O-K-O-S. Tokos itu berarti, saudara, berarti miskin sampai bungkuk, saudara. Maka saudara diterjemahkan bukan he became poor, he became extremely poor. Dia menjadi sangat miskin. Nah, ini kita mengertilah, saudara. Tokos itu saudara sangat miskin. Tetapi saudara, istilah bahasa Yunani, tenses, grammar bahasa Yunani yang dipakai itu saudara namanya ingressive aorist. Apa sih itu? Ingressive aorist. Aorist itu simple past. Masa lalu sudah terjadi, kejadian yang sudah terjadi.
Waktu kita lahir itu kita pakai simple past. Bahasa Yunaninya namanya aorist. Nah, ingressive itu artinya masuk, saudara. Jadi begini, saudara. Begini diterjemahkannya, saudara. Bukan, saudara sekalian, he became poor atau he became extremely poor, saudara. Tapi kalau lihat tensesnya, ingressive aorist itu, saudara, lebih tepat diterjemahkan, saudara. Dia memasuki status miskin. Atau dia memasuki status sangat miskin. Ingressive, saudara. Itu bicara proses masuk, saudara. Itu sebabnya, saudara, para ahli berkata, he became extremely poor, itu berarti bicara tentang inkarnasi. Karena ingressive, saudara, ini bahasa Yunani, saudara, memakai konotasi, saudara, masuk. Masuk. Dia memasuki, he entered the state of became extremely poor. Dia memasuki status menjadi sangat miskin. Memasuki status menjadi sangat miskin itu namanya ingressive aorist, saudara. Bahasa Yunani, saudara, enggak usah ingat juga enggak apa-apa, saudara. Dia memasuki status menjadi sangat miskin, saudara. Maka menjadi miskin di sini berarti bicara tentang penderitaan inkarnatoris. Menjadi miskin di sini bicara tentang penderitaan inkarnatoris. Menderita, saudara, di dalam kaitan dengan inkarnasi, bukan hanya bicara soal kemiskinan jasmani, bicara soal kemiskinan, saudara, atau penderitaan yang terjadi di dalam kaitan dengan inkarnasi. Nanti kita akan lihat, saudara, ya. Khotbah ini, saudara, eksposisi ayat 9 ini. Saudara sekalian, saya akan bicara satu poin saja, saudara. Dari banyak poin, saudara. Dari 3, saya tadi kebaktian 1 kurangin jadi 2. Sekarang kebaktian 2 saya kurangi jadi 1, saudara. Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus lahir, ia dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, saudara. Saudara, sebenarnya ini adalah tema rejection, penolakan. Penolakan dialami oleh Tuhan Yesus sejak dari dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan Yesus sudah mengalami penolakan terus sepanjang hidup sampai puncaknya di atas kayu salib. Jadi saudara sekalian, the history of Jesus is the history of rejection. The biography of Jesus is the biography of rejection. Kehidupan Yesus, the life of Jesus is the life of rejection. Jadi saudara, dari Bethlehem sampai Golgota, saudara kalau boleh simpulkan satu penderitaan, satu kata untuk menggambarkan seluruh penderitaan Yesus dari Bethlehem sampai Golgota adalah rejection, penolakan. Yesaya 53 berkata, ia dihina dan dihindari orang. Waktu Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung, saudara, di Bethlehem, tidak ada tempat bagi mereka di dalam rumah penginapan. Terjemahan ini kurang benar karena di Bethlehem tidak ada rumah penginapan. Bethlehem kota kecil, tidak ada hotel. Dan istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani bukan istilah rumah penginapan, tetapi kamar tamu. Karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam kamar tamu. Rumah-rumah di Bethlehem adalah seseraskan kota yang kecil, sudah penuh dengan keluarga-keluarga yang datang pada hari sensus. Saudara masih ingat Lukas 2 bicara mengenai sensus, dan saudara keluarga dari berbagai daerah datang untuk sensus, dan rumah-rumah sudah penuh dengan keluarga mereka sendiri. Yusuf, orang Bethlehem, tapi sudah lama tidak pulang. Kalau saudara datang tiba-tiba ke Cungkok, saudara nongol di situ, langsung mereka sambut saudara. Kecuali ada hubungan, saudara. Kalau saudara datang, mereka tidak kenal. Apalagi saya hitam-hitam dikit, saudara. Mereka pikir lu Chinese dari mana? Chinese dari Hong Kong, saudara. Mereka tidak percaya, saudara. Sama, saudara. Yusuf datang juga ke Bethlehem, saudara. Mereka nggak kenal, siapa sih ini Yusuf, saudara. Apalagi logat Galilea itu, saudara. Logat Galilea itu, saudara, bikin, saudara sekali, mereka orang Yudea itu sangat benci. Orang Galilea itu tidak murni keyahudiannya. Logat Galilea itu, saudara, itu sudah bikin mereka jengkel, saudara. Sama juga, saudara, kalau kita ngomong Mandarin, saudara, logat Jawa, Mandarin, logat Batak, saudara. Mungkin orang di Taiwan, di China juga jengkel kalau dengar kita ngomong Mandarin, logatnya aneh-aneh, saudara. Saudara sekalian, tidak ada tempat bagi mereka di ruang tamu, rejection. Dan bukan saja demikian, saudara, jangan lupa satu hal, saudara, the Jewish community was a suspicious community. Komunitas orang Yahudi adalah komunitas curiga,
Mereka lihat anak perempuan umur 14, perutnya gembul, saudara. Lalu, lu sudah beres apa enggak urusan agama Yahudi soal pernikahan? Lu bawa anak perempuan orang tahu nongol sini. Lu pikir gue disuruh nampung orang berbuat zina? Lah bisa. Saudara sekalian, rejection itu dialami oleh Tuhan Yesus sejak dari dalam kandungan. Tidak gampang, saudara. Coba saudara sekarang pergi ke satu kota di Paris atau di Amsterdam dalam kondisi pandemi. Lu ketok pintu rumah orang, boleh numpang? Dari mana asalnya? Dari Indonesia. Lu pikir gue rumah penampungan Wisma Atlet? Terus lu suruh bawa orang positif OTG datang ke rumah saya? Nggak bisa, saudara. Sama. Saudara sekalian, tapi Kristus adalah raja di atas segala raja. Dia mengalami itu, saudara. Dia begitu kaya di dalam kekekalan. Lalu dia menjadi miskin, saudara. Became poor. He entered the state of extremely poor. Dia memasuki, saudara, berinkarnasi dan mengalami penderitaan itu, saudara, diwakili oleh satu kata yaitu rejection. The biography of Jesus is the biography of rejection. Penolakan terus sepanjang hidupnya. Pangeran Harry, sudah tahu kan? Pangeran Harry mundur dari istana Inggris. Ini ensiklopedia. Pada saat pengumuman keputusan Harry dan Meghan untuk mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan pada tahun 2020, 95% dari pendapatan pasangan itu berasal dari 2,3 juta pound yang diberikan kepada mereka setiap tahun oleh ayah Harry, Charles, sebagai bagian dari penghasilannya dari Duchy of Cornwall. Jadi setiap tahun dapat 95% dari 2,3 juta setiap tahun. Harry dan saudara laki-lakinya William mewarisi sebagian besar dari 12,9 juta pound yang ditinggalkan oleh ibu mereka pada hari ulang tahun ke-30 masing-masing. Jadi tiap ulang tahun 30 terima dari jatah 12,9 bagi 2. Jadi 6, sekian. Angka tersebut telah meningkat sejak kematian Diana tahun 97, sekarang sudah menjadi 10 juta pada tahun 2014, masing-masing 10 juta. Tahun 2002, The Times melaporkan bahwa Harry juga akan berbagi dengan saudaranya pembayaran sebesar 4,9 juta dari dana perwalian yang didirikan oleh Ratu Elizabeth pada ulang tahun masing-masing ke-21. Masing-masing ke-21 terima 4,9 juta, ulang tahun ke-40 masing-masing terima 8 juta. Sekarang berapa kekayaan Harry? Daily Telegraph memperkirakan pada tahun 2020 kekayaan Harry mencapai 30 juta pound sterling. Jadi Harry tidak mungkin ngamen di Kanada, saudara. Harry tidak mungkin minta-minta di Amerika, tidak mungkin. Karena saudara, bagaimanapun dia keluarga kerajaan, saudara, dia biar sudah mundur, biar sudah putus hubungan pun, saudara, remah-remah yang mengikuti dia masih lebih kaya dari kita semua, saudara. Saudara, Tuhan Yesus saudara lihat di dalam dunia. Dia lahir, saudara. Begitu sederhana. Saudara, kita pikir lagi, saudara. Pikir lagi. Begini. Filipi 2 berkata, Tuhan Yesus adalah Allah mengambil rupa budak. Saudara tahu ayat ini kan? Filipi 2 berkata, Tuhan Yesus adalah Allah, dia mengambil rupa budak. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak dilahirkan di kamp budak? Tapi di palungan. Berarti downgrade, saudara, downgrade. Kan dia mengambil rupa budak, saudara. Anak saya pilih jadi tentara, makanya sekarang tinggal di barak tentara. Itu kan masuk akal, saudara. Anak saya pilih jadi pengemis. Pilih jadi tukang sumur. Itu Sultan Hamengkubuwono ke-7 punya anak laki, saudara. Keluar dari istana jadi tukang gali sumur, saudara. Kemudian akhirnya menjadi filsuf. Saudara sekalian, anak saya pilih sebagai tentara, makanya dia tinggal di barak tentara. Loh, saudara, kan Kristus memilih menjadi budak, berarti seharusnya dilahirkan di kamp budak, di tempat perkemahan budak atau di tempat mes budak. Kenapa Tuhan Yesus lahirnya bukan di tempat budak tetapi di palungan, saudara? Ada rejection pasti. Howard Marshall mengatakan, the point is rather that at his birth Jesus had to be content with the habitation of animals because there was no room for him in human society. Masyarakat manusia tidak mau terima dia.
yang terima dia adalah habitation of animal. Kenapa? Belum jawab pertanyaannya, kenapa harus di palungan, bukan sebagai budak? Karena banyak manusia hidup dengan hati binatang. Khotbah doa pagi berapa bulan lalu, saudara? Saudara masih ingat? Hati mereka telah menjadi seperti hati binatang. Itu sebabnya ketika Kristus menebus saudara dan saya, orang berdosa, yang sebagian di antara orang berdosa itu sudah menjadi seperti binatang. Kristus harus lahir seperti binatang di palungan. Human society kurang, saudara. Bukan human society, bukan slave society, tetapi habitation of animal. Bukan lahir di dalam masyarakat manusia, bukan lahir di dalam masyarakat budak, tetapi lahir di dalam habitasi daripada binatang. Kristus mengalami penderitaan inkarnatoris. Penolakan itu adalah salah satu bagiannya. Untuk apa, saudara? Untuk apa Kristus mengalami penderitaan inkarnatoris? Oleh karena kamu. Oleh karena kamu, dia di dalam inkarnasi mengalami penderitaan. Oleh karena kamu, supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kamu, supaya kamu menjadi kaya. Saudara dengar Bible kalimat di bawah ini. Kalau kita berkata Kristus menderita supaya kita menjadi kaya materi, itu bukan saja salah, itu penghujatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus direndahkan seperti saudara Gunung Kawi. Itu penghujatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus direndahkan seperti urusan jimat-jimat. Apa? Kekayaan apa yang diberi oleh Tuhan Yesus? Mari kita buka berapa ayat yang luar biasa dari Perjanjian Lama. Mari kita mulai. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Mari kita mulai. Ada beberapa ayat dan nanti kita pergi ke Perjanjian Baru. Kristus menderita di dunia supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam hal apa, saudara? Banyak, kita tidak bicara semua kekayaan itu, tapi sebagian yang luar biasa kita bahas di dalam bagian ini. Kita mulai dengan Mazmur 119 ayat 50. Mari kita hafal ayat ini. Ini ayat hafalan. Mari kita hafal. 2 kali kita baca, kali ketiga kita hafal. 1, 2, 3. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Sekali lagi, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Mari kita hafal. 1, 2, 3. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara perhatikan, saudara sekalian, kita sejak mendengarkan Injil itu apa, saudara? Injil itu di dalamnya, saudara, termasuk janji-janji Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, dosamu diampuni, janji. Saudara percaya Tuhan Yesus, engkau diperdamaikan dengan Bapa, janji. Saudara percaya Tuhan Yesus diberi hidup kekal di surga, janji lagi, saudara. To become a believer means to live based on the promises of God. Menjadi orang percaya itu artinya apa, saudara? Bergantung kepada satu janji sepanjang hidup kita. Itu namanya orang percaya. Itu sebabnya saudara sekalian, Kristus memberi kepada saudara dan saya kaya di dalam pengharapan. Ini bedanya kita dengan orang yang tidak percaya. Bedanya apa, saudara? Orang percaya kaya di dalam pengharapan. Kenapa, saudara? Karena kita hidup dari satu janji Allah kepada janji Allah yang lain sepanjang hidup kita. Satu janji, saudara. Loh, hubungannya sama Tuhan Yesus apa, saudara? Hubungannya sama Tuhan Yesus, saya sudah khotbah panjang lebar di dalam khotbah pertama dari seri ini. Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah. Saudara masih ingat? Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah. Jadi saudara kita itu, saudara, Kristus menderita supaya kita ini hidup berdasarkan janji Allah. Saudara, maka kita kaya dalam pengharapan. Bukan hanya dalam kesengsaraan. Ayat ini bicara mengenai kesengsaraan, saudara. Dia sudah bicara bagian yang paling sulit. Tapi orang percaya itu apa sih? Definisi orang percaya itu apa sih? Orang percaya adalah orang yang hidup bergantung kepada janji Allah. Orang percaya adalah orang yang hidup dari satu janji Allah kepada satu janji Allah. Ini definisi baru ya.
Di dalam khotbah reformasi saya katakan, saudara, man live not by bread alone, but by the words come out from the mouth of God. Manusia hidup bukan hanya dari firman, tapi hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Sekarang bicara di sini, saudara, lain lagi. Bicara yang lebih spesifik lagi, saudara. Bukan hanya hidup dari firman, tapi kita hidup dari satu janji Allah kepada satu janji Allah yang lain. Waktu Livingstone sampai di Inggris, setelah pelayanan yang paling sulit, tangannya dimakan oleh binatang buas. Saudara, dan pelayanan yang sangat sulit, saudara. Di Zanzibar, di Afrika, saudara. Dia bukan melayani di pesisir pantai, tapi di atas gunung. Henry Morton Stanley dari Zanzibar, saudara, sampai ketemu Livingstone, jalan kaki 1 tahun. Henry Morton Stanley sakit di dalam perjalanan, saudara. Livingstone ditanya di Inggris, ayat apa yang memelihara engkau sepanjang puluhan tahun pelayanan di Afrika, di pulau, di gunung? Dia berkata, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Saya pegang, I strongly hold that promise of God. Strongly hold the promise of God. Itu orang Kristen, saudara. Arti definisi orang Kristen menurut ayat ini apa, saudara? Orang Kristen artinya orang yang pegang janji Allah, dari satu janji kepada satu janji kita hidup. Itu orang dunia enggak ada, saudara. Dia enggak mengenal Kristus. Janji Allah tidak bisa ya bagi dia. Dia enggak kenal Kristus. Janji Allah tidak bisa ya bagi dia. Janji Allah ya bagi saudara dan saya karena Kristus. Wah, saudara, kita hidup ini. Jadi saudara mesti pegang, tapi saudara jangan salah klaim janji Tuhan. Kalau janji Tuhan bukan buat saudara, buat Yosua, saudara jangan ikut-ikutan. Nanti saudara disuruh push up sama Yosua. Ya. Janji Tuhan bagi Musa itu bagi Musa, tapi kalau janji Tuhan yang diberikan bagi orang percaya, saudara. Itu yang kita pegang. Saudara perhatikan ya, contoh, sederhana contoh. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Ayat ini bukan bagi orang yang belum percaya. Saudara jangan bacakan ayat ini bagi orang yang belum percaya. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tidak boleh sembarang orang mati kita bacakan ayat ini loh. Tuhan bilang rupamu bukan saya beri kepada dia loh. Kamu jangan bawa-bawa kepada dia. Misimplementation, misapplication. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, saudara. Saudara sekalian itu janji, itulah pegangan kita, janji. Man live not by bread alone, but by the promise of God. Ini definisi yang baru. Hidup hanya berdasarkan janji. Mari kita pergi ke Yesaya 26. Yesaya 26 terlalu indah, saudara. Saya doa berlutut seluruh pasal, saudara. Saya kepengen khotbah seluruh pasal, tapi tidak mungkin, saudara. Terlalu indah pasal ini, saudara. Yesaya 26. Terlalu indah pasal ini. Setiap kata berbicara begitu jelas. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kita hanya bahas 2 ayat, saudara, karena waktu. Ayat ketiga, saudara, dan nanti ayat ke-10. Pertama, saudara, Kristus menderita untuk memberi kepada kita kekayaan pengharapan. Yang kedua, saudara, Kristus menderita untuk beri kita apa? Tadi pertama kekayaan pengharapan dalam janji-janji Tuhan. Sekarang yang kedua, mari kita baca saudara 2 kali. Baca bersama-sama 2 kali Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Tuhan Yesus menderita, saudara, supaya kita bisa percaya. Supaya kita bisa percaya, saudara. Dan hatinya teguh, saudara. Kenapa hatinya teguh? Kenapa hatinya teguh? Sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepadamulah ia percaya, hatinya teguh. Ada pegangan yang pasti pada tangan Allah yang berdaulat. Dalam pelatihan evangelism explosion, saudara, kita diajari.
Pegangannya saudara, jabat tangan Romawi. Saudara, waktu kita pegang tangan Tuhan, saudara, tangan kita lepas. Tidak usah khawatir, tangan Tuhan itu terus memegang kita. Saudara sekalian, indah ayat ini. Kenapa hatinya teguh? Karena dia punya pegangan yang pasti. Pegangannya kepada mula ia percaya. Bagaimana bisa percaya, saudara? Bagaimana bisa percaya? Ini sudah jelas, kita tidak usah bahas lagi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, itu sudah jelas, saudara. Dia percaya, saudara, kepada Tuhan yang berdaulat karena Kristus. Jasa Kristuslah saudara dan saya bisa percaya kepada Allah yang berdaulat. Ada pegangan yang pasti. Ada pegangan yang pasti sehingga hati kita teguh. Karena ada pegangan yang pasti sehingga hati kita teguh, saudara, karena ada pegangan yang pasti. Dan saudara sekalian, terjemahan Indonesia tepat ketika menerjemahkan, saudara, you keep him in perfect peace. Kau jagai dia dalam damai sejahtera yang sempurna. Kata kau jagai sudah benar. Mestinya ditambahkan kata sempurna. Kau jagai dia dalam damai sejahtera yang sempurna. Wah, indah ya. Saya mendengarkan khotbah Billy Graham, saudara. Saudara bisa dengar itu, dia khotbah di Southern Baptist Convention kepada hamba-hamba Tuhan, saudara. Tahun 82. Saya sudah dengar khotbah itu berkali-kali. Dan Billy Graham mengatakan, saudara. Saya sudah tahu cerita ini sebenarnya. Sebelum saya dengar Billy Graham, tapi saya diingatkan lagi. Billy Graham mengatakan, saudara, George Whitefield menyeberangi Samudra Atlantik dari Inggris ke Amerika, saudara. Bukan dengan kapal uap, tapi dengan kapal layar. Setiap kali berlayar 3 bulan. Setiap kali berlayar 3 bulan. Dan saudara tahu berapa kali dia berlayar? 13 kali. 13 kali. Dan Billy Graham berkata, he sick all the time. Setiap kali berlayar, dia sakit, saudara. 3 bulan dia sakit, 13 kali. Kenapa dia terus pergi, saudara? Ini ayatnya. Meskipun saudara, saya bukan mengatakan, oh Whitefield baca ayat ini, bukan, saudara. Tapi ini, saudara, kebenaran ini yang dia pegang, saudara. Kau jagai dia dengan damai sejahtera yang sempurna. Oh, makanya, saudara, he sick all the time. Saudara, setiap kali berlayar 3 bulan, saudara, 13 kali. Saudara, saya dengar kalimat ini pertama kali dari John Piper, saudara. Saya dengar lagi dari Billy Graham, saudara. Sudah berapa banyak hamba Tuhan yang kasih cerita ini, saudara. He sick all the time. Sakit setiap kali, saudara. Sakit setiap kali. Dan saudara sekalian, Billy Graham berkata, Amerika itu berhutang kepada Whitefield begitu besar. Karena revolusi Amerika yang paling terkenal, yang mendatangkan kemerdekaan Amerika itu, saudara. Billy Graham berkata, itu jasanya George Whitefield, salah satunya. Karena saudara, George Whitefield mengunjungi seluruh koloni di Amerika. Dan setiap kali datang, dia memperkenalkan saudara pemimpin-pemimpin itu. Sebab they didn't know each other. Dia datang, dia bilang, ini you kenal enggak? You kenal enggak? Itu sebabnya revolusi Amerika. Saudara sekalian, kau jagai dia dengan damai sejahtera. Ini yang menjadi doa orang tua bagi anak seharusnya. Doa kita bagi anak, saudara, bukan supaya dia pintar. Ya itu perlu juga lah. Supaya dia baik-baik sama guru, saudara. Supaya dia jangan ikut teman-teman, saudara, yang ngawur, itu semua penting, saudara. Tapi ini yang paling penting, kau jagai dia dengan damai sejahtera. Kau jagai dia dengan apa? Damai sejahtera. Kalau saudara bilang, oh saya sudah jagain anak saya dengan uang, Pak. Kalau dia tidak damai, dia pakai uang itu untuk berbuat dosa. Tapi kalau dia damai, saudara, meskipun dia tidak punya uang, dia akan tenang terus. Yang hatinya teguh, saudara. Kau jagai dia dengan damai. Oh, ayat ini, saudara, luar biasa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera itu sendiri. Itu dari mana? Efesus 2 ayat 14 kita tidak baca, saudara. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita peluk kaki Tuhan, saudara, kita menerima damai yang kuberi kepadamu. My own peace I give to you, kata Tuhan Yesus. Tidak seperti yang dunia berikan. Dunia tidak bisa beri ini. Jadi kita jangan bilang, saudara, percaya Yesus jadi kaya, saudara, itu penghujatan, saudara.
Itu dunia tidak bisa kasih ini, saudara. Dunia bisa kasih kekayaan, tapi dunia tidak bisa memberikan, saudara, kepada kita, saudara, damai sejahtera. Itu tidak bisa. Dunia menyelesaikan dengan apa, saudara? Perang. Saudara lihat aja, Azerbaijan sama saudara sekalian itu Armenia. Sudah corona gini masih perang, saudara. Saya sampai kalau nonton berita itu di internet, saudara, sampai tidak habis pikir, saudara. Orang sudah perang sama corona, mereka masih perang terus, saudara. Mau apa sih kok perang-perang terus? Orang bingung sama corona, mereka dardor terus. Heran juga, saudara. Tidak bisa itu, saudara. Itu sepotong. Sekarang Ethiopia lagi, saudara. Ada satu wilayah lagi, saudara, di Ethiopia, saudara. Yang mereka terus peribut lagi, saudara. Seorang demo, perang. Tambah banyak coronanya. Jadi manusia punya pride itu tidak bisa dihentikan oleh corona, saudara. Manusia punya pride, saudara, urusan tanah. Bagi kita itu tanah sepotong, ngapain sih diributin? Suruh dia kalau mau pulau di Indonesia masih banyak, suruh dia ambil gratis. Tapi bagi dia, saudara, tidak bisa. Tidak segampang itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena, saudara, ini saya tidak bicara filsafat, saudara. Karena, saudara, itu history and tradition itu, saudara. Itu, saudara, itu rooted so deep. Tidak sesederhana itu, saudara. Karena kita lihat, saudara, satu suku di sini, mayoritas tidak suka, mereka disiksa terus. Kenapa sih dia nggak mau pindah ke negara sebelah? Karena negara sebelah, saudara, kan sama misalnya. Tidak bisa, saudara, dia maunya tanah itu. Itu hidup dia di situ. Ini, saudara, saya darah daging saya di sini, bukan di tanah sebelah. Tidak bisa, tidak segampang itu, saudara. Itu sebabnya terus pertempuran tidak habis-habis, saudara. Dunia tidak bisa beri damai. Dunia tidak bisa diberi damai. Ya, jadi Biden tidak bisa beri damai. Jangan pikir, saudara, Biden beri damai. Trump juga nggak bisa beri damai, saudara. Ya. Jadi, saudara, siapa yang bisa beri damai? Kristus. Ya, Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera-Ku beri kepadamu. Kita kembali ke Yesaya 26 ayat 10. Saudara pulang, saudara baca Yesaya 26. Terlalu indah pasal ini. Kita tidak ada waktu untuk bahas semua, hanya 2 ayat. Ayat 10, saudara. Ayat 10. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Agak ganjal ayat ini, saudara. Seandainya orang fasik dikasihani, kan mestinya seandainya orang fasik dikasihani, ia akan belajar apa yang benar. Kan mestinya gitu, saudara. Kok jadi seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar. Ini tidak salah terjemahannya, saudara. Ada jeda di mana? Saudara, ada jeda di mana? Saudara, jedanya adalah, saudara, orang fasik itu menerima banyak anugerah umum, tetapi dia tetap saja buta terhadap kebenaran. Orang fasik menerima banyak anugerah umum, tetapi dia tetap saja buta terhadap kebenaran. Saudara dan saya diberikan anugerah, meskipun kita juga orang fasik, meskipun juga kita orang jahat, saudara, tapi saudara dan saya diberi anugerah. Saudara, Tuhan buka hati kita, itu semua karena jasa Kristus. Sehingga kita bisa belajar apa yang benar. Orang fasik tidak bisa belajar apa yang benar. Kristus menderita di dunia untuk apa? Pertama, supaya kita kaya dalam pengharapan. Kedua, supaya kita kaya dalam damai. Yang ketiga, supaya kita kaya dalam kebenaran. Orang fasik tidak bisa, saudara. Dia diberi anugerah terus, tetap aja. Tidak bisa bertobat, saudara. Hukum tidak bisa bikin orang bertobat, saudara. Malah orang masuk penjara dari maling ayam pulang bisa maling mobil dia. Dari dia, saudara, bikin KTP untuk teroris, begitu dia pulang jadi teroris, saudara. Tidak bisa, saudara. Transformasi sistemik itu gagal. Harus, saudara, apa? Ada transformasi di dalam hati personal, saudara. Saudara, bukan. Orang fasik itu, saudara, bukan karena kita lebih baik dari mereka. Kita juga sama-sama orang tidak benar. Tapi karena anugerah Tuhan, karena jasa Kristus yang menderita itu, kita dibukakan hati kita, kita boleh belajar apa yang benar. Kita boleh belajar apa yang benar. Kaya dalam kebenaran, saudara. Itu saudara berkat yang luar biasa. Itu berkat yang lebih luar biasa daripada harta berapapun. Saudara bilang, oh masa sih belajar kebenaran tuh, saudara ikut VLV Pak Calvin kemarin, masa belajar kebenaran itu, saudara lebih dari harta apapun, saudara. Maksudnya kan kita kebenaran. Saudara, ayat Alkitab ini, Alkitab dibagi-bagi, traktat dibagi-bagi, kan orang juga tahu Yesus itu Tuhan. Saudara perhatikan di sini.
Apa yang bikin mahal, saudara? Yang bikin mahal adalah the work of the Holy Spirit in our heart to open our mind, open our heart to understand and to receive the truth. Saya pertama kali sadar kalimat ini tahun 2003 setelah sudah jadi hamba Tuhan dalam Speak Pak Tong di Surabaya. Saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah pelayanan di GRI Malang, saudara. Pak Tong dalam Speak di Surabaya berkata, saudara, tahun 2003. Saya berkata kepada you jangan kira you mau jadi reform, bisa jadi reform. Kalau bukan anugerah Tuhan, tidak ada orang bisa jadi reform. John Wesley berpuluh-puluh tahun debat sama Whitefield, tetap dia nggak bisa ngerti reform. Bukan karena dia nggak ada buku reform, bukan karena dia nggak ada teori reform. Dia sudah diskusi dengan Whitefield berpuluh-puluh tahun, tetap saja dia tidak bisa menerima ajaran reform. Kalau bukan karena the work of the Holy Spirit, bukan karena the grace of God, you and I, we cannot receive the truth. Tidak bisa dapat kebenaran. Orang fasik tidak bisa belajar kebenaran. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kenapa, saudara? Dia sudah dikasihani kok. Dia sudah terima belas kasihan, masih juga tidak bisa belajar kebenaran. Saudara, kenapa? Karena begitu banyak anugerah umum yang diberi kepada dia. Baik anugerah umum itu. Tapi saudara tidak sampai karena Tuhan tidak beri dia. Dia tidak mengalami jasa Kristus. Jasa Kristus yang membawa dia kepada kebenaran itu saudara dia tidak mengalami. Kita mengalami. Itu saudara yang membawa kita belajar apa itu kebenaran. Saudara. Bagi kita saudara termasuk saya yang lahir dalam keluarga Kristen. Kita tidak mengerti the price of learning the truth. Tapi saudara-saudara yang dari agama lain, saudara dan percaya kepada Tuhan, saudara memahami the price of understanding the truth, the price of learning the truth, the price of accepting the truth. Bagaimana bisa menerima kebenaran itu, saudara? Mari kita buka Yohanes 14. Ini ayat biasa, saudara. Ayat yang sering saudara baca, tapi luar biasa. Mari kita buka. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Kadang ada ayat yang baru yang saudara baru tahu. Tapi kadang-kadang ada ayat yang saudara sudah tahu. Tapi Tuhan beri kepada kita kacamata yang baru. Yohanes 14 ayat 3. Saudara sekalian kalau pergi ke orang meninggal sering dengar ayat ini dibacakan. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertama, yang Tuhan Yesus lakukan adalah preparation. Siapa Tuhan Yesus? Raja di atas segala raja. Saudara bayangkan Joe Biden bilang begini, apabila aku akan pergi ke White House, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke White House, supaya di White House di mana aku berada, kamu pun berada. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Orang Demokrat di Amerika aja belum tentu dapat kesempatan itu, apalagi kita. Pertama, saudara Yesus mengadakan apa, saudara? Preparation, persiapan. Aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Preparation as an expression of love. Persiapan sebagai ekspresi cinta kasih. Orang tua ketika belikan tempat tidur dan baju untuk calon bayi, bukan karena takut nanti bayi itu lahir, semua toko tidak lagi jual baju dan tidak lagi jual tempat tidur. Bukan karena dia mengasihi anak itu, maka dia persiapkan dulu sebelum anak itu lahir tempat tidur, baju dan sebagainya. Persiapan sebagai ekspresi cinta kasih. Kedua, penjemputan. Kenapa sih harus dijemput? Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, saya sudah sediakan tempat ya kamu datanglah. Dan nanti saya tungguin di stasiun. Kan begitu saudara. Tapi harus datang sendiri, itu second coming saudara. Datang sendiri untuk menjemput kita, membawa kita saudara. Karena jemput itu saudara, expression of respect and love. Semua orang tua saudara di sini yang anaknya di luar negeri. Kalau anak kita pulang saudara, tidak ada yang mengatakan, lu di luar negeri aja bisa hidup sendiri kan. Masuk dari Soekarno-Hatta ke rumah tidak bisa. Ya, udah cari taksi sendiri aja. Kecuali kita sangat-sangat tidak bisa jemput. Mayoritas dari kita saudara akan pergi ke airport dan jemput dia. Kita tidak mengatakan, lu di luar negeri aja naik bus sendiri, naik kereta sendiri. Kenapa dari Soekarno-Hatta naik taksi nggak bisa? Nggak bisa saudara, itu kenapa? Jemput itu sebagai saudara kita mengasihi dia. Lalu saudara sampai kepada klimaks, saudara di persiapan, jemput saudara. Begitu logis urutan ini.
Sampai kepada klimaks. Klimaksnya apa saudara? Di situ. Aku akan datang kembali membawa ke tempat, klimaksnya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Intimate togetherness, kebersamaan yang intim terus bersama-sama. Kita sudah mengerti sampai di sini, saudara. Persiapan, penjemputan bersama. Di dalam kekekalan nanti, saudara, kita dilayani dengan luar biasa. Ini poin dari ayat 3 ini, saudara. Di dalam kekekalan nanti, saudara dan saya akan dilayani dengan luar biasa. Lalu apa yang luar biasa dari ayat ini, saudara? Yang luar biasa dari ayat ini, saudara, adalah seharusnya kita yang membayar untuk servis itu. Jikalau saudara mau penerbangan jauh dari Singapura ke New York atau ke San Francisco, kalau saudara ingin istirahat nyaman di pesawat, bayarlah first class. Saudara membayar untuk servis yang saudara terima. Yang luar biasa adalah Kristus bayar untuk saudara dan saya dilayani. Ini kan aneh, saudara. Ini paradoks, saudara. Kan harusnya kita yang bayar. Itu kan pelayanan buat kita, saudara. Pelayanan buat kita nanti. Kita di dalam kekekalan, saudara, disediakan tempat, dijemput, saudara. Lalu pergi bersama-sama ditemani. Kita bisa berkata kepada tour and travel, saya kepengen tour guide nanti di negara apa yang doktor. Saya selama saudara ikut tur itu, saudara, pernah dapat tour guide yang sangat pintar sekali. Wah, dia ngerti sejarah, ngerti teori, saudara. Ternyata dosen. Kita membayar, saudara, untuk servis itu. Sekarang saudara bayangkan, saudara, Kristus yang bayar untuk kita dilayani, saudara. Ini tidak masuk akal. Kita dilayani, saudara, di dalam kekekalan, saudara, digambarkan tadi dengan persiapan, penjemputan, saudara. Saudara, saya berkata begini, berkat di dalam kekekalan itu didistribusikan, saudara, dengan penuh cinta kasih. Saya ulang ya, berkat di dalam kekekalan didistribusikan dengan penuh cinta kasih. Distribusi itu bisa beda, saudara. Distribusi itu bisa beda. Distribusi, saudara. Kalau orang distribusi, saudara, ya distribusinya dengan penuh cinta kasih, saudara, beda. Diantar sendiri. Mari Pak. Ya. Sama saudara kita dari jauh, saudara dia lempar aja piring ini, ambil. Distribusi itu kan beda, saudara. Berkat di dalam kekekalan itu, saudara, didistribusikan dengan penuh cinta kasih kepada kita. Digambarkan dengan persiapan, penjemputan, kebersamaan. Yang luar biasa apa, saudara? Christ paid for our service. Kristus bayar supaya saudara dan saya dilayani. Paradoks, saudara. Dan ada dua paradoks, saya gabung dengan bagian lain yang sudah pernah kita khotbahkan. Ada dua paradoks pembayaran yang dilakukan oleh Kristus. Pertama, saudara, di mana-mana yang salah yang bayar. Tapi dengan Kristus yang dilukai, yang bayar. Di mana-mana yang salah, yang bayar. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Saudara, mobil saudara ditabrak, yang nabrak, yang bayar. Itu seluruh dunia, saudara, berlaku. Itu common sense, saudara. Tapi Kristus yang bayar. Kan dia yang dilukai, saudara. Saudara, dia yang dilukai. Orang kalau dilukai saja sudah sakit, saudara. Kalau dilukai dia harus bayar lagi, saudara, itu sakitnya double, saudara. Orang dilukai saja itu sudah sakit, tidak usah dia bayar, saudara. Tidak usah dia bayar, saudara. Kita punya anak bikin rugi orang lain, saudara, kita bayar itu aja sakit loh. Kita tidak melakukan kok. Saudara bayangkan yang dilukai yang bayar. Kristus menderita, saudara, penderitaan inkarnatus, tadi rejection dan sebagainya. Saudara, dia bayar, buat kita ini yang salah loh. Kita yang salah kok dia yang bayar, saudara. Mesti akan kita yang bayar. Wah, itu luar biasa, saudara. Kita harus membangun rasa sungkan kepada Kristus. Kalau kita saudara dibayari orang kan kita sungkan. Saudara. Wah, repot-repot ya. Kita harus punya rasa sungkan yang lebih kepada Kristus. Paradoks yang kedua dalam hal pembayaran, saudara, adalah Kristus membayar untuk, saudara, service with love, eternal service with love. Service di dalam kekekalan nanti dengan penuh cinta kasih. Siapa yang bayar? Christ paid for you and me. Oh, luar biasa, Tuhan bayar.
supaya kita dilayani, saudara. Biasa yang lakukan itu siapa? Orang tua. Saudara, ketika pergi ke satu tempat, titip ibu kos, tolong jaga anak saya ya, saya titip uang. Dia pay untuk anak dia. Tapi Kristus, saudara, yang dilukai, dia bayar untuk kita. Supaya kita di-serve dengan begitu wonderful, dia lakukan itu sendiri. Wah, begitu luar biasa, saudara, dia lakukan itu sendiri. Saudara sekalian, dia bayar supaya kita diampuni, dia bayar. Mestinya yang salah yang bayar. Kenapa sekarang yang dilukai yang membayar? Saudara, itu sangat mendalam. Itu cinta kasih yang sangat mendalam. Itu sebabnya kalau orang berkata ikut Tuhan jadi kaya, saudara, itu satu kesedihan yang harus kita nangis. Saudara. Kita mengerti kenapa Patong begitu keras kepada ajaran-ajaran yang salah. Kita harus mengerti. Karena itu saudara melukai hati Tuhan begitu dalam. Tuhan mati di kayu salib bayar begitu mahal hanya untuk orang jadi kaya, saudara. Saya berkata saudara kepada saudara, kalau orang mau jadi kaya bukan ikut Tuhan Yesus, ikut Salomo. Potret Yesus kurang cocok untuk orang jadi kaya. Serigala punya liang, kita tidak bahas ayat ini tadi pagi di kebaktian 1 saya bahas saudara. Serigala punya liang, saudara, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Lalu ikut Yesus jadi kaya, saudara, dia sendiri miskin kok. Kalau mau kaya ikut Salomo, mau kaya itu ikut Adam, yang paling kaya itu Adam, saudara, tanah nggak usah pakai sertifikat. Dia punya semua, saudara. Binatang nggak usah pakai ini milik siapa, nggak usah surat, semua punya dia. Saudara, Kristus bayar supaya kita di-serve. Besok ketemu Tuhan. Saudara, kalau dengar lagu tadi ya, saya percaya sebagian dari saudara juga dengar sambil nangis. Saya juga dengar sambil nangis, saudara, lagu itu. Sangat indah, dia genggam jiwaku, dia bimbing aku sepanjang hidup. Saudara tidak boleh dengar lagu itu lepas dari Fanny Crosby. Maka saudara bagus digabungkan itu sama Vicari Seli di depan itu dikasih apa saudara? Dia buta, saudara. Kalau orang yang sehat, saudara ngomong lagu itu, saudara nggak begitu relevan. Tapi ketika saudara orang yang saudara dia buta, saudara dia bimbing aku sepanjang hidup. How amazing that words. Itu luar biasa, dia bimbing aku sepanjang hidup. Saudara. Ini orang buta, saudara, orang buta perlu apa? Saudara, dibimbing. Ini ada tangga, awas ada 2 anak tangga. Lalu sekarang Fanny Crosby berkata, ya bimbing aku sepanjang hidup. Wah. Saya dengar tadi pagi nangis, saya dengar lagi yang kedua nangis. Setelah saya dengar lagu itu nangis terus, saudara. Karena saudara mesti ingat dia buta, saudara. Tadi dikasih film itu, saudara, dikasih saudara orang tutup matanya waktu dia masih bayi. Dan Fanny Crosby buta sepanjang hidup. Lalu lagu itu indah sekali. Dan sengaja kita pilihnya, saudara, bukan nyanyi, tapi violin. Pakai musik, saudara, bukan pakai nyanyi. Itu sengaja kita pilih, saudara, pakai violin. Nanti hari Kamis kalau sudah keluar di YouTube, saudara dengar lagi. Amazing, saudara. Saudara, terakhir, kita pergi ke yang terakhir, saudara. Yang terakhir, saudara sekalian, kita kembali ke 2 Korintus 8. Saya akan membahas lebih panjang pasal 8. Di bagian yang terakhir. Mari kita lihat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Kita terakhir akan kembali ke konteksnya di pasal 8, saudara. Karena Paulus berkata kepada jemaat Korintus, karena kamu telah mengenal kasih karunia. Karena kamu telah mengenal kasih karunia. Apa maksudnya? Kamu sudah kenal berarti harus kamu lakukan sesuatu. Apa maksudnya? Kita lihat dulu contoh yang diberi oleh Paulus tentang jemaat Makedonia. Ayat 8, ayat 1, 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara perhatikan kedua kalimat yang penting dari ayat ini. Pertama, di dalam penderitaan, orang yang berfokus kepada penderitaan tidak mungkin berbuah. Di dalam penderitaan, orang yang berfokus kepada penderitaan tidak mungkin berbuah. Siapa yang berbuah? Orang yang berfokus kepada kasih karunia Allah. Di tengah-tengah orang Makedonia, jemaat Makedonia ini jemaat Filipi diantaranya. Saudara. Di tengah-tengah jemaat Makedonia, jemaat Filipi, saudara, banyak penderitaan yang mereka alami.
tengah-tengah banyak penderitaan itu, saudara, mereka berfokus kepada kasih karunia. Ayat 1 muncul kata kasih karunia. Ayat yang keempat muncul lagi kata kasih karunia. Dan Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kamu telah mengenal kasih karunia. Saya ulang kalimat ini. Di dalam penderitaan, kalau saudara dan saya berfokus kepada penderitaan, kita tidak mungkin berbuah. Di dalam penderitaan, kalau saudara dan saya berfokus kepada kasih karunia, kita akan berbuah. Itu kuncinya. Orang yang berfokus kepada penderitaan tidak bisa berbuah. Karena dia akan sibuk terus dengan penderitaan, dia akan sibuk terus dengan perasaan, dia akan sibuk terus dengan pertanyaan. Dia bisa berbuah karena dia berfokus kepada kasih karunia Allah. Di dalam penderitaan, saudara, dia masih melihat anugerah Tuhan. Dia bisa berbuah. Teman-teman dari Habdong mengatakan yang sangat menggerakkan sekali. Mereka berkata, ketika gereja kami masih belasan orang, kami sudah mengirimkan misionaris. Itu kalimat sangat memberkati, saudara. Kami masih belasan orang. Belasan orang berarti masih pikir, saudara, bagaimana bayar kontrakan gereja, bagaimana bayar listrik gereja, bagaimana bayar hamba Tuhan. Mereka masih pikir itu, saudara, tetapi di tengah-tengah kesederhanaan mereka, kami sudah mengirimkan misionaris. Saudara, kalau berfokus kepada penderitaan, tidak akan berbuah. Kalau saudara tunggu pandemi selesai, tidak berbuah, saudara. Di tengah penderitaan, mari kita lihat kepada kasih karunia. Dan saudara, kalimat yang kedua, orang yang berfokus kepada kasih karunia, saudara, dia akan melihat pelayanan itu bukan sebagai beban atau masalah, tapi sebagai kasih karunia. Orang yang berfokus kepada kasih karunia tidak akan melihat pelayanan itu sebagai beban. Orang yang berfokus kepada kasih karunia tidak akan melihat pelayanan itu sebagai masalah, dia akan melihat pelayanan itu sebagai kasih karunia. Dia tidak perlu dipaksa-paksa. Ayat yang keempat, saudara. Mereka berkata, Paulus berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak perlu didorong-dorong, dipaksa-paksa. Kalau saudara memahami berapa banyak berkat yang saudara beri, yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, kita sama-sama akan mati-matian berjuang untuk KKR lansia. Tuhan, Engkau sudah beri kepada saya banyak firman. Sekarang orang-orang tua bagaimana? Akankah kita biarkan mereka ataukah kita sungguh-sungguh memikirkan mereka? Seperti lagu nomor 4 itu, siapa yang peduli, siapa yang berdoa? Apakah ada orang yang mengingat mereka dan mendoakan, yang memberitahu mereka? Siapa tahu, saudara, di dalam momen-momen di mana firman Tuhan diberitakan, ada beberapa ayat, beberapa kalimat yang Roh Kudus bicara langsung ke dalam hati mereka dan Tuhan selamatkan jiwa mereka. Saudara bilang, apa bisa Pak? Ini KKR-nya bukan fisik Pak. Ini KKR-nya online. Apa bisa Pak KKR online? Saya beritahu kepada saudara satu hal. John Piper menerima Yesus dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan melalui KKR daripada Harold Okengga melalui radio. Ketika Harold Okengga berkhotbah di Wheaton College, John Piper sedang sakit. Dia tinggal di dalam kamar kos yang hanya berapa ratus meter dari aula di mana ada KKR. Dan radio kampus menyiarkan KKR itu. Dan John Piper di dalam kamar. Malam itu dia terima Tuhan. Dan dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. John Piper berkata, Harold Okengga tidak pernah tahu bahwa salah satu buah pelayanan dia adalah saya. Tapi itu tidak apa-apa. Supaya manusia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan bisa pakai pelayanan itu melalui YouTube, saudara. Sehingga ada kalimat yang sampai kepada mereka. Barangkali mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang terbaring di tempat tidur. Ada berapa kalimat, saudara? Bahkan mungkin ada orang-orang yang sebelum dia pulang, Tuhan selamatkan dia. Kalau kita mengerti kasih karunia ini, kita mau sama-sama, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya untuk beritahu orang. Untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan pakai saya di dalam masa pandemi ini. Supaya saya dipakai untuk membawa jiwa. Saudara sekalian, Paulus berkata, kamu kaya. Apa yang harus mereka lakukan? Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu
dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulai. Kamu telah mengenal kasih karunia, sekarang berbagianlah dalam pelayanan kasih. Ini proyek ketaatan untuk jemaat Korintus. Kamu sudah mengenal kasih karunia itu. Mari berfokus kepada kasih karunia dan berbuah. Saudara lihat kepada kesulitan, tidak akan habis-habisnya. Bukan berarti pandemi selesai, kesulitan kita selesai. Akan terus ada kesulitan yang lain. Tapi kita mau berbuah. Mari kita janji dalam hati, Tuhan saya mau berbuah. Saya mau memandang kepada kasih karunia. Saudara Paulus berkata, kamu kaya. Orang Korintus sadar enggak? Jangan lihat terus kesulitan, kamu kaya. Ada banyak berkat di sekitar kamu. Kamu bisa berbuah. Di dalam khotbah kemarin, saudara, di doa pagi saudara saya mengatakan, Paulus pergi. Saya baca ayat itu sampai berpuluh-puluh kali saudara. Kata pergi itu saudara. Saya berdoa sama Tuhan, apa sih artinya pergi? Galatia 1 ayat 21 itu saudara. Saya baca ayat itu berkali-kali saudara. Paulus berkata saudara, karena itu aku pergi ke Syria dan Kilikia. Tuhan kata pergi ini artinya apa Tuhan? Saya tanya sama Tuhan. Dan saya menyimpulkan di dalam khotbah kemarin saudara. Perginya kita di dalam masa pandemi bukan pergi secara tubuh, tapi pergi secara teknologi. Send itu utus ya. Utus apa saudara? Saudara utus WA. Saudara utus telepon, saudara utus email, utus send dia, saudara utus dia. Dan saudara doakan, Tuhan sekarang saya kirim WA untuk orang tua. Tuhan sertai utusan ini. Supaya dia boleh ikut KKR lansia. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita. Karena kamu telah mengenal kasih karunia. Mari kita jangan berfokus kepada penderitaan. Karena tidak mungkin kita berbuah. Mari kita berfokus kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pendeta Calvin akan memimpin doa untuk meresponi firman Tuhan. Dan memimpin akan hal-hal yang dilanjutkan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur karena mengenal Yesus Kristus yang kaya tapi rela menjadi miskin. Supaya kami yang benar-benar miskin bisa menjadi kaya. Kami berterima kasih karena karya Kristus yang begitu besar bagi kami. Yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini.